Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Putra Jogja. Ya, sobat sekalian yang budiman, tak terasa kita sudah bersama-sama menyambut yaitu bulan suci Ramadan 1442 Hijriah. Mudah-mudahan amal ibadah puasa kita diterima di sisi Allah SWT. Amin. Ya, sobat sekalian yang budiman, pada kesempatan ini saya ingin membawakan hikmah Ramadan dengan sebuah kisah inspiratif Islami yang mudah-mudahan bisa bermanfaat bagi kita semuanya. Ya, sobat sekalian budiman, kali ini saya ingin membawakan tema atau judul yaitu hikmah. Ya, sebuah kesabaran atau buah dari sebuah kesabaran. Alkisah, suatu ketika ada seorang preman, bisa dikatakan kelas kakap, yang sehari-harinya dia selalu berbuat keburukan, keonaran. Tidak ada yang namanya kebaikan yang lakukan, selalu keburukan. Suatu ketika Allah berikan dia hidayah, petunjuk, sehingga pemuda ini ingin bertobat di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dan saat itu ia menemui sebuah masjid yang tak jauh dari tempat ia tinggal. Kemudian dia mendatangi seorang takmir masjid atau ustadz, dan dia berkata, "Ya ustadz, bolehkah saya tinggal di sini?" Pemuda tadi mengatakan, minta izin kepada sang ustadz apakah bisa untuk tinggal di masjid. Kemudian sang ustadz mengatakan, "Silakan saja jika engkau ingin tinggal di sini." Jadi pemuda tersebut hidup di sebuah masjid, di lingkungan masyarakat Jadi dia kesehariannya membersihkan masjid tersebut. Tidur pun dia di masjid. Tak terasa bulan suci Ramadan tiba. Dan pemuda tadi merasa bahagia sekali, karena saat ini adalah waktu yang tepat untuk dia bertobat kepada Allah SWT, minta ampun kepada Allah SWT atas apa yang ia lakukan selama ini, atas dosa-dosa yang ia lakukan. Kemudian dia jalanilah kehidupan itu, berpuasa bulan Ramadan di masjid itu. Hari demi hari, puasa pertama dia sahur dengan sebuah air. Air apakah itu? Yaitu air wudhu. Karena di masjid tersebut tidak disediakan makanan oleh pengurus masjid. Jadi dia sahur dengan air wudhu. Kemudian ketika tiba waktu berbuka, sama juga. Dia berbuka atau membatalkan puasanya dengan air wudhu. Begitu terus ia lakukan, begitu terus, berhari-hari ia lakukan. Suatu ketika waktu berbuka telah tiba, sang ustadz heran melihat pemuda tadi. Mengapa ia ketika berbuka tiba dia langsung menuju ke tempat wudhu. Dan dia melihat bahwasanya pemuda tersebut mengambil air wudhu sambil dia basuhkan ke mukanya, dan diambil lagi, ia minum itu air wudhu. Masya Allah. Jadi seketika itu sang ustadz pun keheranan dan sedih. Mengapa pemuda ini berbuka dengan air wudhu? Kemudian sang ustadz bertanya kepada pemuda tersebut, "Ya anak muda, mengapa engkau meminum air wudhu ini? Air ini tidak higienis, bisa membuat engkau sakit nantinya." "Maaf ustadz, saya tidak bisa minum yang lain, karena hanya ini yang ada di masjid ini. Jadi saya meminum ini setiap saya berbuka dan saya setiap sahur." Seketika itu terkaget sekali sang ustadz, sambil matanya berbinar-binar mengeluarkan air mata sedikit. Kesedihan menyelimuti sang ustadz. Dalam hatinya dia bertanya-tanya, berkata-kata, "Ya Allah, kasihan sekali hambamu ini ya Allah." Kemudian sang ustadz memberikan selembar uang untuk dia untuk sahur dan berbuka. Kemudian
pemuda tadi menolak. Tidak usah Ustadz, terima kasih. Tidak apa-apa anak muda. Pakailah uang ini untuk engkau berbuka dan sahur. Tibalah saatnya hari berganti. Dan dia waktu berbuka langsung membawa uang tersebut untuk dia belikan sebuah makanan untuk dia berbuka. Dia berjalan dari toko ke toko, warung ke warung. Tidak ada satupun yang menerima uang pemuda tadi. Mereka mengatakan, kami tidak akan menerima uang dari seorang penjahat, orang yang berbuat dosa, orang yang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Pemuda tadi merasa sedih. Berjalan terus sampai berkilo-kilo. Tidak ada satupun orang yang menerima uang pemuda tadi. Kemudian dia kembali lagi ke masjid, dan apa yang terjadi? Sama. Dia berbuka kembali dengan air wudhu. Seperti itu terus. Tibalah waktu sholat tarawih. Sebelumnya sholat isya berjamaah. Kemudian pemuda tadi menyiapkan tempat masjidnya, dibersihkan. Kemudian dia sholat. Ketika mau bangun sujud, semua jamaah pun keheranan melihat pemuda tadi dalam keadaan sujud terus tidak bangun-bangun. Kemudian sang ustadz memegang pundaknya. Ya anak muda, bangunlah. Tiba-tiba tergeletak. Dan ternyata pemuda tadi meninggal dunia. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sungguh sedih sekali. Pemuda tadi akhirnya meninggal dalam keadaan kelaparan, dalam keadaan kehausan, dalam keadaan tentunya menahan dahaga, dan akhirnya dipaksakan untuk meminum lagi air wudhu. Subhanallah. Jadi saat itu pun jamaah semuanya bersedih mendengar cerita dari sang ustaz bahwasanya pemuda ini ternyata selama berpuasa dia tidak pernah makan dan minum sesuai atau umumnya orang-orang ketika berbuka. Kemudian mereka memandikan jenazah pemuda tadi, mengkafani, dan ketika mereka ingin menyolatkan pemuda tadi, tiba-tiba dari belakang terdengar suara, "Tunggu, saya ikut." Ketika sang imam ingin takbir, "Tunggu, saya ikut." Semuanya ada suara, "Tunggu, saya ikut." Kemudian tiba-tiba penuh dengan itu masjid dengan para jamaah, dan anehnya adalah semuanya berpakaian putih-putih. Dan ternyata apa? Mereka adalah malaikatnya Allah Subhanahu wa taala yang ingin ikut menyolatkan pemuda tadi, yang begitu luar biasanya. Kesabaran dari seorang pemuda tadi membuahkan yang namanya keutamaan, yaitu apa? Mendapatkan ridha Allah, mendapatkan doa oleh para malaikat. Sobat sekalian budiman, mudah-mudahan di bulan suci Ramadan ini kita mendapatkan hidayah oleh Allah, mendapatkan petunjuk oleh Allah, sehingga kita bisa beribadah dengan sempurna di bulan suci Ramadan. Seperti kisah yang pendek tadi, bahwasannya setiap manusia pernah berbuat dosa. Setiap manusia punya masa lalu yang suram. Tetapi jika memang ikhlas niat karena Allah ingin bertaubat dan sabar dalam pertaubatannya, maka Allah akan mengampuninya dan memberikan tempat yang mulia. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.